DPR RI, pimpinan Komisi 9 DPR RI, pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Ketua Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Percepatan Rehabilitasi Sumatera dari pemerintah beserta jajaran Wakasatgas 1 dan Wakasatgas 2 dan Wakasatgas 3 turut hadir pada hari ini, dan Wakasatgas 4 ada dari BPBUMN, kemudian Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri UMKM Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera yang kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026, yang mana pada saat itu ada beberapa kesimpulan rapat, yaitu yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir, dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Kemudian penyediaan Untara yang akan kita mendengar hari ini progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. Mungkin kami minta kepada Ketua Satgas dari pemerintah untuk kemudian memberikan beberapa paparan, dan dengan ini rapat kami buka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan rapat dan segenap anggota DPR, pimpinan komisi yang kami muliakan, rekan-rekan dari pemerintah, Satgas, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya kami mendapatkan kesempatan untuk memaparkan progres percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan sekaligus ini bagi kami sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari DPR RI. Hanya kami kilas balik sedikit bahwa bencana yang lalu, hidrometeorologi di 3 provinsi ini melibatkan
sejumlah korban, baik manusia maupun kerusakan. Kolong slide itu yang meninggal dunia adalah dalam data kita adalah 1.205 orang dan yang hilang 139 orang. Dan pengungsi juga tadinya 2 juta lebih, sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda. Kemudian kami lanjut, jumlah kabupaten kota yang terdampak 52 kabupaten kota, kecamatan 491, desa 4.511, termasuk kerusakan rumah baik ringan, sedang, berat maupun yang hilang. Kemudian fasilitas pendidikan yang rusak sesuai data, fasilitas kesehatan, kemudian juga jembatan yang rusak ataupun roboh, fasilitas ibadah baik masjid maupun gereja, jalan, kemudian fasilitas umum lain, serta tadi pengungsi. Kemudian dari data yang di Sumatera Barat kami satu-satu. Untuk Sumatera Barat pengungsi saat ini sudah 0. Dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang. Sedangkan yang berat atau hilang tinggal di Huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian. Jadi alhamdulillah untuk Sumatera Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak tidak terdapat pengungsi di tenda. Kemudian Sumatera Barat yang meninggal lebih 267 dan yang hilang adalah 70 orang. Kami lanjutkan untuk Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten yang ada terdampak. 125 kecamatan dan desa 568. Juga ada kerusakan baik rumah maupun pasdik, faskes, jembatan, rumah ibadah, jalan, sebagaimana dalam data. Kemudian untuk Sumatera Utara yang wafat 376 dan yang hilang 40. Pengungsi yang semula 53.523 itu ada 850 lagi. Ini ada di satu tempat saja, yaitu di Tapanuli Tengah. Di samping ada kerusakan rumah lebih kurang 30.000 lebih, baik yang rumah ringan, sedang maupun berat sudah kami klasifikasikan sebagaimana dalam data di sebelah kanan atas. Kemudian untuk Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak, kecamatan 163 dan desa 897. Juga ada rumah yang rusak ringan, sedang, berat maupun hilang, pasdik, faskes, jembatan, rumah ibadah termasuk gereja, kemudian juga jalan yang terputus ataupun longsor, fasilitas umum, dan kemudian sekali lagi jumlah pengungsi yang semula 53.523 di tenda, sekarang tinggal 850 khususnya di Tapanuli Tengah. Kemudian untuk Aceh yang wafat 562 orang, yang menghilang 29 orang, dan pengungsi yang semula 1,4 juta sekarang 12.144 yang ada di tenda. Kerusakan rumah 256.258 dibagi sudah klasifikasi rumah ringan, sedang, dan berat. Sebagaimana dalam data yang sebelah kanan. Kemudian untuk di wilayah Aceh ini memang dari 23 kabupaten kota, 18 kabupaten kota terdampak. Kecamatan 203, desa atau kampung 3.046. Juga rumah yang ringan, sedang, dan berat dan hilang. Pasdik, paskes, jembatan, ibadah,
kami lupa juga ada pertanian dan perkebunan juga, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Kemudian untuk jumlah korban pengungsi, sebagaimana data, untuk di Provinsi Aceh ada 12.144. Yang terbanyak adalah di Kabupaten Aceh Utara, 5.197 yang masih ada di tenda. Kemudian diikuti Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Bener Meriah, Biren, Gayo Lues, kemudian di Lok Semawe dan Nagan Raya. Untuk di Sumatera Utara, 850 yang masih mengungsi di tenda. Seperti diketahui bahwa beberapa hari yang lalu di Tapanuli Tengah terjadi banjir lagi. Dan dari 18 kabupaten kota tinggal di Tapanuli Tengah yang tinggal di tenda sebanyak 850. Sementara 17 kabupaten kota lain tidak ada yang tinggal di tenda. Untuk Sumatera Barat, pengungsi yang masih tenda dalam catatan kami dan sudah kami cek seluruh kepala daerah yang ada, itu sudah nol, alhamdulillah. Tidak ada lagi yang tinggal di tenda. Kemudian kalau kami melihat dari polanya, hampir sama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di daerah dataran tinggi, umumnya yang terjadi adalah longsor. Karena hujan yang sangat lebat, longsor ini mengakibatkan jalan yang terputus, jembatan yang rusak. Di samping ada beberapa daerah memang juga ada banjir, terutama di yang di sungai. Kalau kota-kotanya sendiri, baik kota Aceh Tengah, Takengon, kemudian Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara tidak terdampak, tapi mereka terkunci. Itu yang membuat waktu itu awal-awal kesulitan logistik. Di daerah pegunungan ini hampir tidak pernah ada sekian puluh tahun bencana seperti ini. Sehingga sistem logistik mereka itu mungkin 3 hari saja mampu. Itu yang terjadi di Takengon, saat itu sempat akan terjadi demo karena kekurangan logistik. Dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan juga Bulog dan Antara, agar stok pangan logistik belajar dari kasus ini, agar di stok selama 3 bulan. Dan ini Pak Bulog terutama beras, sudah minyak goreng, itu dikirim secara bertahap untuk kekuatan 3 bulan. Sumut sama, itu juga di daerah-daerah pegunungan, khususnya di Tapanuli Utara dan Humbang Hasdutan. Ini daerah-daerah yang umumnya terkena longsor. Kota-kotanya juga tidak masalah. Seperti kota Tarutung, Siborong-borong, nggak masalah. Yang masalah adalah bukit yang longsor. Dan kemudian menutup jalan atau jalannya sendiri yang longsor, jembatan putus. Di daerah lowland, sama seperti di Aceh, di daerah dataran rendah, problem yang terjadi adalah banjir yang membawa material dan lumpur, kayu terutama, dan kemudian membuat jalan jembatan terputus dan rumah-rumah termasuk kota seperti di Tamiang itu terendam dengan lumpur. Di Sumatera Barat persoalannya juga hampir sama. Di highlandnya, di lowlandnya lah, terutama di tanah datar dan di Agam. Tapi di daerah highlandnya umumnya terjadi adalah longsor, jembatan maupun jalan yang kemudian terdampak. Sedangkan di lowlandnya limbahan dari air, banjir, bandang, dan lumpur. Itu yang terjadi. Kemudian kami lanjut ke halaman 15. Ada beberapa kantor desa yang terdampak, rusak, juga balai desa. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan masalah TKD Bapak, Ibu. Balai desa yang terdampak, BUMDes, dan lain-lain. Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir. Di Aceh paling banyak, yaitu 21.
desa kampung hilang di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Sumatera Utara ada 8 desa yang hilang, khususnya di Tapsel dan Tapeli Tengah. Nama-nama desa juga ada di sana. Dan di Sumatera Barat alhamdulillah tidak ada desa yang hilang. Ini juga perlu penyelesaian, relokasi, dan juga administrasi pemerintahan desa nantinya. Karena desa yang hilang itu nanti kita akan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan. Kemudian menghadapi bencana tersebut dan dampaknya, semenjak dari pertama pemerintah telah melakukan mobilisasi. Langsung di bawah pimpinan Bapak Presiden, semua kementerian, lembaga hadir, mulai dari TNI 39.216 personel, Polri 7.465 personel, BNPB, Basarnas, kemudian juga Kementerian PU, Kemensos, Kemendagri, Tisaintek, saya ulangi, Kemendikdasmen paling banyak juga di sini. Kemudian Kementerian Keuangan, IMIPAS, ya Kemendikdasmen juga timnya Pak Prof. Abdul Mufti juga sangat banyak turun ke sana. Kementerian Perhubungan, Kesehatan, KKP, bahkan menggerakkan kadet-kadet atau taruna dari Unhan, Badan Pusat Statistik, Badan Cyber, Sandi Negara, IMIPAS, itu menurunkan personelnya. Nanti ada jumlahnya. Kemudian untuk peralatan, saya ulangi, jumlah totalnya adalah 90.109 personel yang dikerahkan. Mulai dari awal sampai dengan pada saat masa darurat. Kemudian untuk alutsista yang dikirim dari TNI itu sebanyak 80 unit, baik pesawat, kemudian helikopter, kapal, sebagaimana dalam data. Polri juga mengirimkan 17 unit, mulai dari pesawat, helikopter, dan kapal. Alat berat juga dikerahkan sebanyak 2.185. Di Aceh ada 1.358 ekskavator, beko, dan lain-lain. Yang paling banyak adalah di Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara yang terbanyak adalah di Tapeli Tengah dan Tapeli Utara dan Tapeli Selatan. Memang central point untuk di Sumatera Utara inilah di daerah sekitaran itu. Tapanuli Tengah, Enclave Tapanuli Tengah, Taput, Tapsel, Sibolga. Itu yang paling utama sekali. Kemudian untuk di Sumatera, total di Sumatera Utara ada 410 alat berat, Sumatera Barat 413 alat berat. Titik sentral yang paling utama lah Kabupaten Agam. Kemudian juga Padang Pariaman, Tanah Datar. Kota Padang sudah bisa kembali dengan normal. Kemudian semenjak Satgas dibentuk pada tanggal 8 Januari, ini kemudian kami sudah melaksanakan rapat sebanyak 24 kali. Ini untuk mempelajari peta masalah, rapat bersama dengan seluruh bupati wali kota melalui Zoom meeting. Satu persatu kita petakan masalahnya. Dan kemudian ada variabel yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian juga langsung turun, selain Zoom meeting, tatap muka langsung ke Aceh dengan satu-satu dialog dengan para bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur untuk DPRD juga, dan Forkompinda untuk memetakan betul masalah-masalah yang ada di tiap-tiap kabupaten dan kota. Itu tanggal 10 Januari. 12 Januari kami juga dengan Satgas, kami dengan seluruh Wakas Satgas, turun juga rapat langsung dengan Forkompinda dan seluruh bupati wali kota se-Sumatera Utara. 33. Satu-satu memetakan masalah mereka. Dan kemudian belanja masalah juga dilakukan di Sumatera Barat tanggal 13 Januari. Lengkap juga dengan Forkompinda, seluruh bupati wali kota. Dan setelah itu masalah-masalah itu kami rekap dan kami sampaikan dalam rapat Satgas tingkat menteri dan pimpinan lembaga.
tanggal 15 dan tanggal 26 Januari, 2 kali. Kemudian artinya untuk memetakan masalah dan sekaligus membagi tugas dari kementerian lembaga. Peninjauan lapangan semenjak November dan Januari dan seterusnya, ini untuk melihat masalah di lapangan. Betul-betul kita mengetahui real apa yang terjadi sesuai dengan laporan dari tiap-tiap daerah maupun dari sumber-sumber lain dari kepala daerah. Ini dilakukan oleh semua Satgas, kami, kemudian Wakasatgas, dan semua rekan-rekan menteri yang tergabung dalam Satgas, semua turun. Kami laporkan bahwa progresnya, dari progres yang sudah dilakukan oleh semua yang tergabung dalam Satgas, termasuk juga jajaran yang sangat penting yaitu TNI dan Polri di sana, kami sudah bisa memetakan sebagai berikut. Halaman 37. Untuk Provinsi Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota, yang terdampak ada 16. Kami bisa nyatakan normal. Tegas itu adalah 13 kabupaten kota, atau lebih kurang 81%. Yang mendekati normal tinggal 1. Dan kemudian Sumatera Barat, tanah datar. Kemudian yang perlu atensi khusus ada 2, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman. Ini yang mendekati normal ini dan atensi khususnya ada beberapa permasalahan nanti akan kami sampaikan. Untuk Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota yang terdampak 18. 15 diantaranya sudah normal. Normal secara fungsional. Artinya jalan, jembatan bisa dilalui, logistik dan lain-lain, kami akan sampaikan variabelnya. 83%. Yang mendekati normal untuk Sumatera Utara tinggal 1 di Tapulni Selatan. Kemudian yang perlu atensi khusus adalah Tapulni Tengah yang kemarin banjir lagi dengan Tapulni Utara. Kemudian untuk Provinsi Aceh dari 23 kabupaten kota yang terdampak 18, yang sudah normal penuh adalah 10 atau 56%. Yang mendekati normal ada 1, yaitu Benar Meriah. Kemudian yang perlu atensi khusus, ini ada, saya ulangi Gayo Luas, ada 7, saya ulangi ada 7, yaitu yang pertama adalah Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidi Jaya. Itu yang di lowland. Yang di highland yang perlu atensi adalah Aceh Tengah dengan Benar Meriah. Dan ini adalah data variabelnya, variabel pemulihan. Kami membuat indikator pemulihan. Yang pertama adalah pemerintahannya. Apakah pemerintahan provinsi berjalan lancar, kabupaten, kota berjalan lancar atau tidak, kecamatan, desa, kelurahan. Dari hasil kami pengecekan dengan langsung para kepala daerah melalui Zoom meeting dan juga tim tentunya di lapangan. Untuk Sumatera Barat pemerintahan semuanya lancar, hijau. Layanan publik kesehatan, baik rumah sakit umum daerah maupun swasta, di tiap-tiap kabupaten yang terdampak, puskesmas, klinik, alhamdulillah semuanya juga sudah beroperasional. Kemudian untuk sarana pendidikan, kami mencatat ada beberapa daerah yang memerlukan atensi, yaitu Kabupaten Agam, khususnya untuk TK, SD, kemudian SMA, SMK, madrasah, dan pondok pesantren. Datanya lengkap kami memiliki, di mana saja. Kemudian akses darat sangat penting sekali, karena ini untuk mobilitas orang dan logistik. Jalan nasional semuanya sudah hijau, artinya bisa dilalui. Kemudian jalan provinsi juga sudah bagus, bisa dilalui. Tapi ada jalan kabupaten kota, khususnya di Padang Pariaman, dan ada beberapa jembatan, titiknya pun kami memiliki datanya. Ini di Padang Pariaman dan Kabupaten Agam yang masih memerlukan atensi. Dan untuk ekonomi, pasar, restoran, warung, toko, hotel, penginapan, semuanya di
daerah terdampak ini 16 semuanya sudah tidak masalah. Rumah ibadah masih ada persoalan masjid masjid yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian untuk indikator yang sangat penting lainnya adalah hal-hal yang sangat mendasar untuk kehidupan, BBM, SPBU, semuanya lancar Sumatera Barat. Listrik semuanya lancar, hidup. PDAM ada 2 daerah, itu Tanah Datar dan Padang Pariaman, yang memerlukan perbaikan karena jaringannya rusak. Kemudian internet, komunikasi, semua lancar. Gas LPG juga lancar. Kemudian ada tempat pembuangan sampah di Kabupaten Agam dan bank sampah. Sungai yang memerlukan penting untuk dibantu normalisasi adalah di Tanah Datar dan Padang Pariaman. Kemudian untuk Sumatera Utara, 15 sudah normal. Ada 1 kabupaten kota, saya ulangi kabupaten yang mendekati normal, yaitu Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu terutama ada akses jalan provinsi yang perlu diselesaikan. Ini mungkin PU, TNI, Polri, dan Antaran. Kemudian yang lain untuk menjadi atensi kita adalah Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ini mulai ada kantor kecamatan yang rusak, di Tuka terutama. Kemudian ada puskesmas yang belum beroperasi penuh. Kemudian juga ada fasilitas pendidikan, khususnya SD. Nanti mungkin Pak Menteri Dikdesmen bisa menjelaskan akses darat. Karena kemarin banjir lagi. Itu mulai jalan provinsi, kabupaten kota, desa, dan juga jembatan. Yang belum yang terdampak kembali. Kemudian ekonomi untuk pasarnya berjalan, tapi ada restoran, warung, kedai, kafe yang juga terdampak. Ini dari Kementerian UMKM. Untuk rumah ibadah, ada beberapa gereja yang itu rusak memang. Perlu diperbaiki. Dan di Tapanuli Tengah juga, listrik ada beberapa desa yang terdampak. Kemarin hujan juga di daerah sekitaran Tuka juga tempat yang kemarin. Itu juga listriknya padam. Tapi kami sudah menelpon langsung kepada Direktur PLN dan Danantara untuk segera bekerja keras untuk mengembalikan lagi. PDAM juga jaringannya ada yang rusak, Tapanuli Tengah, dan saluran internet karena listrik yang padam. Tapi gas LPG, SPBU, alhamdulillah lancar. Jadi Tapanuli Tengah menjadi atensi kita. Dan sungai. Sungai Tapanuli Tengah ini juga, sungainya kemarin jebol lagi. Dan masih banyak sedimen. Menteri PU baru pulang juga dari kemarin dari sana. Dan perlu dibangun Sabodam namanya. Nanti akan mungkin bisa Pak Menteri PU bisa menjelaskan. Kemudian untuk Tapanuli Utara jadi atensi juga bagi kami. Karena ada fasilitas pendidikan. Baik PAUD, kemudian SD, SMP. Yang masih masih terdampak meskipun sudah operasional. Kemudian jalan, ada jalan kabupaten kota dan jembatan di Tapanuli Utara. Yang lain dari segi pemerintahan, Faskes, sarana prasarana pendidikan, kemudian akses darat, ekonomi, pasar, restoran, rumah ibadah, SPBU, listrik, PDAM, internet, gas, LPG, lain-lain enggak. Untuk 15 kabupaten kota tidak masalah lagi. Artinya bisa beroperasional. Untuk sungai ada 3 daerah yang perlu mendapat atensi. Karena ada sedimen di sana dan juga ada kayu, tumpukan kayu. Yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan di Garoga dan Batang Toru. Kemudian untuk Aceh sudah normal 10. Sebagaimana dalam data yang warna hijau artinya normal, yang hijau semua. Tapi yang ada kuningnya itulah perucatan. Mendekati normal 1 kabupaten kota, yaitu
di Bener Meriah. Bener Meriah ini ada problema, yaitu jalan kabupaten kota dan jalan desanya yang bermasalah. Kemudian ada 7 kabupaten kota yang perlu atensi khusus. Mulai dari Kabupaten Biren, ini sarana pendidikannya. Hampir semuanya, enggak semua. Artinya ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, ponpes yang terdampak. Akses jalan darat kabupaten kota, nasional oke, provinsi oke, kabupaten kota, desa, dan jembatan di Biren. Kemudian rumah ibadah, masjid, menasah, serta PDAM, dan juga sungai di Kabupaten Biren. Kemudian di Nagan Raya, sungai saja yang menjadi problem di sana. Selanjutnya di Aceh Timur, juga ini kami atensi khusus karena banyak fasilitas pendidikan, mulai dari SD sampai dengan madrasah, SMP, SMA, itu yang terdampak. Aceh Tengah juga banyak perlu mendapat atensi, mulai dari ada kantor desa yang rusak, kemudian ada klinik, meskipun rumah sakit dan puskesmas sudah jalan, klinik yang rusak, belum beroperasi, kemudian sarana pendidikan, baik TK, SD, SMP. Kemudian akses darat nasionalnya oke, provinsi oke, kabupaten desa oke, tapi ada jalan selangi jembatan. Jembatan di Aceh Tengah yang perlu perbaiki. Di samping itu ada satu lagi, itu fenomena adanya tanah yang amblas di sana, yang terus melebar. Kemarin memutus jalan kabupaten, dan kemudian Sutet Tower tegangan tinggi, untung sudah dipindahkan oleh PLN. 150 meter dipindahkan, tapi 2 hari yang lalu tiangnya besarnya roboh, tapi tidak mengganggu jaringan karena jaringan sudah dipindahkan oleh PLN. Kami sudah menelpon di rut PLN sebelumnya, sehingga langsung dipindahkan, sehingga tidak menghambat listriknya. Kalau seandainya putus saat itu belum masuk dan belum diperbaiki, belum dipindahkan, maka 2 kabupaten itu menjadi total gelap, blackout, yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kemudian untuk ekonomi, pasar di Aceh Tengah buka, bagus. Takengon nggak masalah. Kotanya pun tidak masalah. Kemudian memang ada restoran, warung, dan hotel karena ada beberapa yang di dekat di pinggir Danau Laut Tawar. Ini daerah wisata ini. Rumah ibadah, ada yang masjid yang rusak. Kemudian untuk BBM lancar, listrik ada beberapa desa yang masih terdampak. Ini betul-betul karena longsor jalannya, sehingga menggunakan seling untuk mengirimkan logistik. Ditambah dengan dari udara. Ada beberapa desa. Kalau saya tidak salah ada 8 desa. Kemudian PDAM, jaringan PDAM terganggu. Internet khususnya di daerah yang tadi tidak ada listrik tadi. Tapi diberikan genset di sana. Samping itu sungai. Sungai ini juga di Aceh Tengah terdampak karena ada sedimen, cukup banyak sedimennya. Atensi lain lah daerah Aceh Utara. Aceh Utara terutama adalah pemerintahnya desa yang terdampak. Kemudian basis pendidikan SD ada beberapa, kami memiliki datanya. Kemudian akses daratnya adalah kabupaten kota dan ada jembatan yang terputus di Aceh Utara, meskipun sudah bisa fungsional dengan jembatan darurat. Rumah ibadah, masjid, dan juga Aceh Utara problema masalah sungai. Ini sungai terutama sungai yang Tamiang, Pak. Dan sungai Tamiang ini membelah antara, saya ulangi, ada sungai yang di daerah Langkahan, Pak, di Aceh Utara. Kemudian untuk di Gayo Lues, itu problem utamanya adalah jalan yang kena longsor dan juga jembatan, saya ulangi, jalan desa juga yang bermasalah, Pak. Aceh Tamiang, alhamdulillah kemarin pemerintahannya betul-betul lumpuh karena lumpur di 47 kantornya sekarang sudah bersih.
dan sudah melakukan operasional. Meskipun belum sepenuhnya. Ini satu-satunya pemerintahan kabupaten yang belum beroperasional secara penuh betul. Kalau yang lain 51 semuanya sudah penuh Pak, beroperasional. Kemudian ada puskesmas yang sudah operasional tapi perlu mendapatkan bantuan di sana. Akses jalan Tamiang relatif sudah, baik nasional maupun provinsi, kabupaten kota, desa, jembatan sudah dilakukan perbaikan. Yang lain-lain untuk di Tamiang, SPBU, listrik, air, internet. Air memang ada beberapa problema di sana, sehingga tapi didukung oleh sumur bor, internet dan gas LPG. Tapi sungai ini sungai paling besar di samping Sungai Merdu yang membelah Biren dengan PD Jaya. Ini adalah Sungai Aceh Tamiang. Tapi ini ada satgas sungai yang sudah mulai bekerja untuk mengkelirkan sedimen di sana. Kemudian PD Jaya juga menjadi atensi bagi kami, terutama masalah pendidikan, SD, SMP, SMA, madrasah, pondok pesantren. Kemudian juga ada jembatan di PD Jaya, kemarin banjir lagi, dan kemudian PDAM juga terdampak karena jaringannya terganggu rusak oleh banjir. Kami lanjut. Di halaman 45, operasi pembersihan lumpur kita sudah datakan. Untuk di Aceh itu ada 297 titik yang sudah selesai dikerjakan, 198 titik yang masih dalam proses, ada 99 yang perlu kerja keras di sini. Sumatera Utara ada 11, 8 sudah selesai, tinggal 3 titik, terutama di Tapanuli Tengah. Kemudian di Sumatera Barat 29 titik pembersihan lumpur, semua sudah selesai dikerjakan. Jadi total ada 337 titik pembersihan lumpur, sudah dikerjakan 235, 70%. Tapi masih ada 102 lagi yang perlu dikerja keras, 30%. Jadi sudah lebih kurang 70%. Personel sekarang masih existing TNI, Polri dan dari pemerintah. Ini non relawan ini. Itu ada 56.321. Kita juga menghormati kerja dari teman-teman relawan cukup banyak, dari Dompet Duafa, dari PMI dan lain-lain yang ketemu di lapangan. Sungai ada dikerjakan oleh pusat ada 38. Saya ulangi, 79 terdampak, 38 dikerjakan oleh pusat, 48,1%. Sedangkan daerah ada 43 sungai yang dikerjakan, itu 16 yang baru dikerjakan. Rincian juga paling banyak adalah di Aceh. Kemudian pembersihan tumpukan kayu di Aceh lebih kurang baru 70%. Itu ada beberapa data rincian tumpukan-tumpukannya di mana saja di dalam tulisan yang lebih kecil. Kemudian di Sumatera Barat tumpukan kayu alhamdulillah sudah tertangani 100%, tapi di Sumatera Utara masih ada lebih kurang 10% yang belum, terutama di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di Garoga terutama Pak. Kemudian akses darat untuk jalan nasional Aceh, Sumut, Sumbar sudah fungsional semua 100%. Kemudian jalan daerah lebih di Aceh 92%, Sumut 99%, Sumatera Barat 90%. Ini jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa. Jembatan nasional yang masih tanggung jawab nasional di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat sudah dikerjakan 100%. Meskipun bersifat temporer seperti dengan menggunakan beli atau AMCO atau menggunakan metode yang lain. Tapi ada beberapa jembatan daerah, terutama Aceh baru 47%, Sumut 95% dan Sumatera Barat 69%. Ini masih perlu kerja keras. Jembatan yang dibangun oleh TNI ada Beli ada 62 unit, AMCO 74 unit,
dan jembatan perintis 37 unit. Kita juga mengapresiasi jembatan yang dibangun oleh Polri, itu ada 41 unit. Di Aceh ada 22 unit, kemudian sudah selesai dikerjakan 17 unit. Masih dalam proses dan perencanaan ada 5. Kemudian di Sumut ada 5 yang dikerjakan oleh Polri, ada 5 unit, sudah selesai 4, tinggal 1 yang sedang proses. Kemudian di Sumatera Barat ada 14 unit jembatan oleh Polri, 10 unit sudah selesai dikerjakan dan masih ada sisa 4 unit, jadi sudah 71%. Dukungan alat berat memang paling banyak kita fokuskan adalah di Aceh, 1.358. Total alat berat yang masih ada bekerja 2.185. Pengungsi di Aceh paling banyak yang dari tenda, yaitu 12.144. Kemudian yang di Sumut ada 850 dan semuanya ada di Tapani Tengah. Di Sumbar alhamdulillah tidak ada lagi yang di tenda. Kemudian untuk khusus pembangunan Huntara, di Aceh rencana pembangunan 14.967, di Sumut 993 dan di Sumbar 728. Yang sudah terbangun di Aceh 6.676, Sumut 893, Sumbar 721. Jadi total rencana 16.688. Yang sudah terbangun 8.260 baik dari Danantara maupun dari BNPB dan dari Kementerian PU. Penyaluran dana tunggu hunian untuk di Aceh sudah 94%, di Sumut 99% dan Sumbar 97%. Ini khusus buat untuk rumah berat, rusak berat atau yang hilang. Mereka memilih untuk kontrak sewa atau tinggal di rumah keluarganya. Diberikan dana tunggu hunian 600.000 kali 3, 1,8 juta. Kemarin minggu lalu kita melaksanakan secara serempak di 25 kabupaten kota. Angkanya Pak Kepala BNPB yang paham. Kemudian untuk hunian tetap, rencana pembangunan di Aceh sebanyak 9.246, di Sumut 3.462, Sumbar 3.621. Yang sekarang di Aceh sudah terbangun 302. BNPB, Sumut ada 297, diantaranya dari Kementerian PKP, dan Sumbar 655. Jadi total rencana menghuntat itu adalah 16.329 untuk rumah rusak berat atau hilang. Sekarang baru terbangun 1.254. Ini memang kita memerlukan pendataan. Kemudian untuk fasilitas kantor pemerintahan untuk provinsi tidak ada yang terdampak. Kabupaten kota semua sudah, tapi satu yang belum operasi penuh, yaitu Aceh Tamiang tadi. Kemudian Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa anggaran TKD, transfer keuangan daerah, beliau setuju untuk dikembalikan ke angka di tahun 2025. Tapi kami melihat ada beberapa daerah yang tahun 2026 itu lebih tinggi dari 25. Saran kami kali ini untuk kepentingan bencana agar daerah-daerah yang APBD soal TKD-nya lebih tinggi 2026 dibanding 2025 diambil yang 2026. Tolong halaman 46. Nanti angkanya kami sampaikan. Ini 10 triliun lebih. Kemudian perbaikan fasilitas kesehatan ini yang dikerjakan oleh Bapak Menkes, apresiasi kami yang sangat tinggi karena rumah sakit umum daerah ada 87 semuanya sudah operasional di Aceh, Sumut maupun Sumbar. Puskesmas ada 867, ini sudah operasional semua 100% baik di Aceh, Sumut maupun Sumatera Barat. Ada 2 puskesmas yang direlokasi oleh Kementerian PU, yaitu puskesmas di Klongkop di Aceh Timur dengan puskesmas Jamburlai di Aceh Tenggara. Fasdik ada terdampak totalnya 4.863,
Proses pembelajaran sudah jalan 100%. Mungkin Bapak Mendisdagmen nanti bisa menambahkan. Namun memang ada terjadi kerusakan-kerusakan. Bahkan ada yang rusak berat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Pasokan yang paling penting adalah BBM dan gas. Untuk di Aceh SPBU-nya sudah 97% beroperasi. Tinggal 5 yang belum operasional. Sumatera Utara 100%. SPBU, Sumatera Barat 100%. Kemudian SPBE LPG 100% sudah operasional di Aceh, Sumut 100%, Sumatera Barat 100%. Agen LPG 100% sudah beroperasional di Aceh, di Sumut juga 100% dan di Sumbar 100%. Jadi ada 5 SPBU saja yang memerlukan atensi di Aceh. Untuk listrik untuk di Aceh itu sudah 99,9%. Ada beberapa daerah tadi kami sampaikan seperti di Aceh Tengah karena memang keterbatasan jalannya yang memang betul-betul hilang dan kemudian menjadi sungai sehingga jaringannya juga menjadi putus. Tapi diberikan genset untuk sementara. Kemudian di Sumut 99,9% sudah menyala, Sumbar 100%, alhamdulillah. Sumur bor MCK juga dibuat oleh TNI, Polri, dan Pemda dan banyak sekali pihak PU semua bekerja dan Antara juga terima kasih banyak. Sumur bor karena jaringan PDAM yang terganggu akibat banjir. Internet 100%, tapi kemudian ada beberapa daerah yang listriknya tadi belum masuk di beberapa desa, serta di Tablet Tengah yang kemarin terganggu kembali karena adanya banjir. Sehingga begitu listriknya padam, otomatis internet juga jadi padam. Untuk pasar, sangat penting indikator ekonomi ini, di Aceh sudah operasional 99 dari 116 pasar rakyat, 85,34%. Jadi mungkin mohon maaf Menteri Perdagangan dapat bisa mendukung mengoperasionalkan, masih ada sisa lagi lebih kurang 17. Kemudian Sumut 47 pasar yang terdampak semuanya sudah operasional. Sumatera Barat ketiga sudah operasional 100%. UMKM ini juga indikator ekonomi. Ini baru 66% untuk di Aceh. Kafe, warung, toko yang terdampak ini di Aceh masih perlu kerja keras, Pak. Untuk Sumut hampir 100% sudah lancar normal. Kemudian di Sumatera Barat 93,7%. Yang mungkin jadi atensi khusus dan jadi banyak pertanyaan masyarakat juga adalah masalah pertanian. Lahan-lahan sawah, kemudian kebun, kopi dan lain-lain di daerah pegunungan yang terdampak, terutama sawah. Kami kira nanti Bapak Menteri Pertanian bisa menyampaikan juga. Kemudian cadangan pangan, terutama beras, kami sudah menyampaikan koordinasi dengan Bapak Mentan, Kepala Bappenas, dan Bulog, serta dan Antara. Intinya lah di daerah-daerah yang terdampak mudah terkurung ini, agar cadangannya diperkuat untuk 3 bulan. Di daerah pegunungan seperti di Gayo, kemudian Aceh Tengah, kemudian di daerah Sibolga juga mudah terkurung, dan di Nias, karena Nias ini pintunya lah di Sibolga. Ini diperkuat sebagaimana data stok yang ada secara rinci ada di situ. Kemudian perbaikan fasilitas ibadah karena terdampak lebih kurang 2037. Meskipun secara fungsional berjalan, tapi ada beberapa terutama di Aceh yang rumah ibadahnya cukup banyak yang rusak berat. Kalau di Sumut dan Sumbar ada yang rusak berat tapi sebagian besar rusak ringan. Kemudian kami melaporkan juga bahwa Bapak Presiden
memberikan bantuan sebanyak 72 miliar 750 juta untuk pembelian sapi, pembagian daging di 19 kabupaten kota di Aceh ditambah Simelu, 18 ditambah Simelu karena Simelu kemarin ada gempa. Ini sudah dilakukan pembelian sapi dan kami sudah melakukan surat edaran untuk dibagikan hari ini, satu hari sebelum bulan puasa. Yang intinya adalah 3.000 lebih 3.042 desa warganya harus mendapatkan bagian daging sapi. Kemudian untuk akses konektivitas darat ini seperti kami sampaikan tadi, jalan nasional untuk di Aceh hampir semuanya sudah berfungsi. Kemudian jalan daerah baru 93,5%. Masih ada jalan-jalan daerah yang belum berfungsi maksimal karena longsor atau karena hilang memang jalannya. Jembatan untuk nasional yang menjadi tanggung jawab nasional dari Kementerian PU, TNI, Polri, semua gotong royong sudah fungsional 100%. Dan untuk jembatan daerah, ini jembatan yang menjadi tanggung jawab daerah itu 63,3%. Kemudian kami sampaikan bahwa ada beberapa skema stimulan bantuan kepada masyarakat untuk pertamalah masalah rumah, kedua adalah masalah perumahan. Untuk masalah rumah, rusak ringan 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, rusak berat indeksnya adalah 60 juta. Ini mungkin terbuka untuk diskusi nanti. Kemudian untuk yang rumah ringan dan sedang, kemarin sudah alhamdulillah terima kasih banyak ke BNPB yang akan mengeksekusinya. Ini anggaran untuk BNPB sudah direalisasikan oleh Kementerian Keuangan atas perintah Bapak Presiden sebanyak 4,7 triliun. Sehingga minggu lalu sudah kita lakukan serempak ringan dan sedang dibagikan di 25 kabupaten kota dan itu berlanjut terus setiap minggu 15 dan 30 juta. Kemudian yang untuk rusak berat mereka punya pilihan. Satu pilihan huntara, hunian sementara yang dibangunkan oleh BNPB, kemudian Danantara dan Kementerian PU. Atau mereka juga bisa mendapatkan pilihan tinggal di rumah kontrakan sewa ataupun rumah keluarga dengan diberikan DTH dalam hunian 600.000 kali 3 per 3 bulan yaitu 1,8 juta. Ini direalisasikan oleh BNPB. Nah, kemudian bagi mereka yang di rumah di rusak berat dan ringan ini, di samping mereka tinggal di huntara atau non huntara dengan diberikan DTH, mereka juga sekarang dalam proses pendataan apakah akan dibangunkan hunian tetap secara mandiri di titik yang mereka kendaki di tanah yang mereka punya, itu akan dibangunkan oleh BNPB dari anggaran 4,7 triliun itu. Kemudian kalau ingin di kompleks satu hamparan, ini yang akan dibangunkan oleh Kementerian PKP, Bapak Maro Sirait. Selanjutnya untuk perorangan santunan kematian yang wafat, ini diberikan oleh Kementerian Sosial. Kami kira datanya nanti di Bapak Mensos bisa menyampaikan. Di samping itu ada bantuan untuk perabotan dan stimulus ekonomi 5 juta. Perabotan 3 juta. Kalau untuk rusak berat otomatis mereka mendapatkan 2 jenis bantuan ini, yaitu total 8 juta. Sedangkan yang rusak ringan dan sedang itu stimulan ekonomi dapat juga diberikan karena rumahnya di lapangan bisa saja rumahnya rusak sedang, tapi perabotan mebelnya rusak, sehingga bisa diberikan bantuan 3 juta. Sama mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya rusak, itu bisa diberikan juga bantuan ekonomi 5 juta.
Nah, ini yang sedang dalam tahap pendataan. Yang rumah ringan dan sedang, tapi di lapangan perabotan maupun warungnya misalnya rusak. Ini yang sedang dikejar pendataan dari Pemda-Pemda. Tapi kalau untuk yang rusak berat, otomatis mereka mendapatkan biaya perabotan dan ekonomi. Ini kami mohon nanti Bapak Mensos bisa untuk mengeksekusi anggaran tersebut. Ini data dari BPS halaman 52 yang sudah melakukan klarifikasi. Jadi rumah yang rusak ringan sudah by name, by address itu 35.336. Kemudian rusak sedang 18.129. Yang rusak berat ataupun hilang hanyut itu 28.885. Nah, ada yang belum, datanya belum clear karena Pemdanya hanya mengirimkan rusak begitu saja tanpa membuat klasifikasi. Itu ada 5.794 ditambah 1.922. Terutama untuk relokasi karena dia memang tidak rusak, tapi di tebing jurang atau di pinggir sungai yang sangat rawan sekali. Nah, ini totalnya adalah, kami lihat totalnya dari data BPS 90.066. Ini by name, by address, termasuk rincian di bawahnya lengkap per kabupaten kota di mana saja. Jumlah-jumlahnya juga ada. Aceh itu totalnya adalah 78.628. Rumah rusak sedang berat, hilang. Kemudian yang untuk di Sumatera Utara 5.625 dan di Sumatera Barat totalnya 5.813. Progres untuk hunian sementara dan hunian tetap untuk di Aceh di usulan Huntara 14.697 sudah dibangun 6.676 atau 45%. Sedangkan usulan Huntap 9246 9.246 yang sedang dibangun 302. Sumatera Utara ada 993 usulan Huntara yang sudah dibangun 893, jadi 90%. Kemudian usulan hunian tetap dari Pemda-Pemda 3.462 yang sedang dibangun 297. Untuk Sumatera Barat usulan hunian Huntara 728 yang sudah selesai dibangun 721 sehingga sudah selesai 99%. Ini yang membuat fungsi di tenda-tenda nol di Sumatera Barat. Usulan Huntap 3.601 yang sedang dibangun 655. Ini totalnya usulan Huntara itu 16.688 yang sudah selesai dibangun 860 atau 50%. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329 yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu, mohon maaf, kerja keras nantinya untuk membangun Huntap ini. Tapi sangat tergantung dengan data. Yang tidak ingin di Huntara tentu diberikan dana tunggu hunian 1,8 juta untuk 3 bulan. Di Aceh sudah tersalurkan sebanyak 93,87%, di Sumatera Utara 99,47%, Sumatera Barat 97,17%, atau lebih kurang 96,40%. Ini semua ditransfer by name, by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi oleh BPS. Ya, ini penyaluran tadi per daerah juga ada di halaman 54 dan Huntapnya di halaman 55. Ini beberapa daerah kota-kota yang sudah diberikan Huntap, halaman 56. Ya. Di Aceh ada 1.000 unit, kemudian di Sumut ada 1.103 dan di Sumatera Barat ada 500 untuk Huntap. Kemudian mohon izin
Untuk TKD seperti kami sampaikan tadi, ada dua, waktu itu kami ajukan kepada Presiden, apakah yang akan diberikan TKD kembali kepada 2025 itu hanya di Aceh atau juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang pertama. Yang kedua, apakah seluruh kabupaten kota se-Aceh, se-Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena tidak semua kabupaten kota terdampak. Di Aceh ada 23, yang terdampak adalah 18. Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota, yang terdampak 18. Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota yang terdampak 16. Jadi ada yang tidak terdampak. Beliau itu menanyakan berapa exercise anggarannya. Kalau seluruh kabupaten kota termasuk yang tidak terdampak dalam satu provinsi itu. Dan kemudian berapa kalau yang dihitung yang terdampak saja, 52 kabupaten kota. Kami menyampaikan dua versi. Yang pertama seluruh termasuk yang tidak terdampak itu lebih kurang totalnya untuk Aceh 1,6 triliun, Sumatera Utara 6,3 triliun, Sumatera Barat 2,6 triliun, total 10,6 triliun sebagaimana dalam slide. Yang terdampak juga kami memberikan datanya. 18 kabupaten kota di Aceh, 18 kabupaten kota di Sumatera Utara, 16 kabupaten kota di Sumatera Barat. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah bencana provinsi, maka satu provinsi semua diberikan, yaitu 10,6 triliun. Nah, rinciannya lah sebagaimana di halaman 60. Namun kami sudah melihat data rinci di halaman 60, halaman 61, 60 itu Aceh. Contoh misalnya di Biren, nomor 10. Di Biren itu kita lihat anggaran 2006 1,697 miliar. Sedangkan 2025 setelah efisiensi 1,663. Kalau dikembalikan ke 1,663 maka mereka akan berkurang malah. Berkurang lebih kurang 30 miliar. Sehingga saran kami untuk yang karena prinsipnya untuk membantu bencana, mohon dengan segala hormat kalau bisa diambil versi yang menguntungkan daerah itu. Biren ini memerlukan banyak dukungan sehingga dikembalikan, bukan dikembalikan 2005, tapi mengambil angka yang lebih besar yaitu 2026 1,697. 30 miliar sangat-sangat berarti untuk di daerah yang terdampak bencana ini. Juga di Sumatera Utara kami memiliki data rinci bedanya antara 2005 dan 2006. Demikian juga di Sumatera Barat. Kalau di provinsi, tingkat provinsi saja misalnya, mohon maaf kembali ke halaman 59, kalau diberikan 1,6 triliun, itu 800 miliar itu lebih adalah untuk kabupaten kota. Sumatera Utara itu lebih kurang 1,2 triliun kalau saya tidak salah untuk Sumatera, untuk provinsinya. Sedangkan di Sumatera Barat lebih dari 2,6 triliun lebih kurang 500 miliar untuk provinsinya. Kemudian tadi anggaran dari Bapak Presiden bantuan dalam rangka tradisi megang membagi khusus daerah lebih kurang 1042 disalurkan langsung ke masing-masing. Ya, ini lengkap di sana. Berikut bukti transfernya. Kami kira Bapak Mensesnek yang terima kasih banyak yang sudah mengatur ini, dan kami sudah mengecek langsung ke Wagub dan juga Satgas kita yang ada di sana, BNPB juga mengecek semua hari ini
hari sudah diberikan sapi semua. Yang untuk sudah diberikan, itu sangat membantu sekali untuk membayar kepada yang rusak ringan, rumah sedang, dana tunggu hunian, kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan yang lain. Kemudian yang mungkin mohon atensi kira-kira realisasi anggaran untuk bansos. Artinya bansos yang perorangan, uang lauk pauk 15.000 orang per hari, kemudian uang untuk perabotan 3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenku kepada Kemensos. Kemudian yang berikutnya lagi adalah anggaran untuk TKJ kepada 3 provinsi dan kabupaten kota untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Kami berpendapat bahwa peran pemerintah daerah sangat penting untuk bisa juga melakukan perbaikan sendiri. Karena bencana inilah, bencana bukan satu hamparan, tapi bencana yang sporadis di berbagai titik yang tersebar, sehingga yang kecil-kecil mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yang besar dikerjakan oleh pemerintah pusat. Seperti misalnya gotong royong untuk bersihkan lumpur di gang-gang, di rumah-rumah, kemudian jalan-jalan desa, kantor-kantor desa yang rusak, dan lain-lain. Kalau mungkin bisa diberikan penuh 10, sekian triliun, itu yang terbaik. Tapi kalau mungkin tidak bisa, khusus untuk yang terdampak saja. Misalnya dari Sumatera Utara 6, sekian triliun, itu 15 kabupaten kota yang tidak terdampak tidak harus diberikan sekarang. Tapi mungkin diberikan pertengahan tahun saja tidak apa-apa. Demikian juga yang di Aceh dari 19, itu yang terdampak betul 16, yang 3 tidak. Seperti kota Banda Aceh misalnya, tidak terdampak, itu bisa juga diberikan pertengahan tahun. Tapi kalau memang perlu lebih efisien, langsung saja bantuan ini diberikan kepada provinsi sebagian, agar provinsi juga bisa bergerak, mungkin 50%. Kemudian daerah-daerah yang betul-betul kita anggap dari peta tadi atensi, baik yang mendekati yang atensi ada 227, yaitu Sumatera Barat, Agam, dan Padang Pariaman. Kalau mau ditambahkan satu lagi, yaitu Tanah Datar. Ini prioritas. Kemudian di Tapanuli Tengah, saya ulangi, di Sumatera Utara, yang sangat atensi sekali Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kalau mau ditambah lagi Tapanuli Selatan. Kemudian di Aceh, paling tidak 8 daerah, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidijaya, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah. Ini kalau mohon dengan segala hormat, kalau mungkin secepat mungkin dari Kementerian Keuangan, kami sudah koordinasi, informasi kami dapat informasi bahwa akan dieksekusi atau direalisasikan minggu ini atau minggu depan. Kalau mungkin bisa mohon dukungan dari DPR dieksekusi, sehingga kita bisa memacu daerah ini untuk bekerja untuk membereskan yang kecil-kecil dengan anggaran mereka. Kami ambil contoh misalnya di Aceh Tamiang, pemerintahannya 47 gedung kena lumpur semua, sudah bersih semua sekarang. Dikeroyok TNI, Polri, ITDN, macam-macam, sudah bersih. Tapi kosong, tidak ada mebeler, tidak ada mesin komputer dan lain. Sehingga kami mendorong mereka untuk melakukan pendataan, itu sulit. Mereka belum bisa bekerja maksimal. Pakaian pun kita belikan kemarin. Ada lebih kurang 8.000 setel yang kami ambil dari anggaran Kemendagri. Itu pakaian-pakaiannya mereka. Tapi untuk perkantorannya masih belum. Kalau kita bisa mencairkan, mentransfer tambahan mereka 72 miliar. Itu diberikan, itu selesai semua.
Kemudian yang berikutnya adalah realisasi anggaran untuk Kementerian PU. Bapak Menteri PU pernah mengajukan lebih kurang 72 triliun waktu Presiden untuk multi years selama 3 tahun. Kemudian juga untuk Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan mengajukan kalau saya salah 500 miliar untuk perbaikan sarana prasarana. Meskipun saat ini beliau juga mengalokasikan rata-rata dari anggaran masing-masing reguler yang dialihkan atau juga dari pihak yang lain. Kemudian juga Pasdik untuk Kemendikdasmen, karena Kemendikdasmen masih menggunakan anggaran regulernya. Padahal sarana pendidikan di sana banyak sekali yang harus perlu diperbaiki. Kemudian Kementerian Agama khususnya untuk rumah ibadah, ponpes, madrasah. Sekarang mungkin Kementerian Agama menggunakan anggaran regulernya. Selanjutnya mohon arahan juga ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500 ribu warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga. Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang, pangan terutama. Nah ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Ada datanya kami sampaikan nanti setelah ini. Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lok Semawe, pelabuhan Kerung Gekeh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah, inilah bantuan dalam bentuk keluarga. Kami sudah menyampaikan saat itu pada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G2G, silahkan diterima. G2G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G2G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga, yang mereka bekerja di Malaysia. Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Kemudian penambahan anggaran Huntap Mandiri yang semula 60 juta, ini permintaan dari BNPB, kalau bisa menjadi 65 atau 70 juta indeksnya, karena adanya Huntap itu akan dilengkapi dengan genteng, bukan atap biasa. Baik Pak, sebentar, ini masalah kan banyak. Jadi kalau kita dengar masalahnya, terus nyelesainya nanti bingung. Jadi kita langsung ya satu-satu, siap-siap Menteri Keuangan, jaga bola. Jadi yang pertama, mungkin masalah transfer daerah. Ini kan kita menghadapi situasi puasa, sebentar lagi Lebaran. Mungkin transfer daerah ini sangat penting. Kita rapat dari tanggal 10 Januari. Ini sekarang sudah bulan Februari. Dan sudah lebih sebulan. Ini mungkin ada penjelasan dan pemecahan dari Menteri Keuangan untuk transfer daerah. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat dan para ketua DPR, anggota kabinet yang terhormat. Pendek saja. Penambahan alokasi ke daerah, mungkin slide saya bisa saya dikasih lihat nggak? Langsung yang halaman 14. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas. Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar DBH tambahan, DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh. Kalau kita lihat halaman 14 tadi, realisasi bisa diperbesar, nggak bisa ya?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan